Nah, Rikote Udin. Ini tuh share share satu share. Oke. Ya, sudah kelihatan? Belum, Mbak. Video capture. Share monitor satu. Terus share. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ya kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan Microsoft Excel. Nah, kemarin kita sudah mengenal tampilan dari Microsoft Excel yang kita akses lewat online ya, lewat online. Nah, sekarang saya akan membuka tampilan Excel itu yang online itu lewat aplikasi, lewat desktop ya, lewat desktop. Jadi saya sudah punya data di sini. Nah, saya akan eh, buatkan ini apa namanya? Buatkan continue browser, continue browser bentar. Ya, kelihatan ya. Ini data ini.
yang di browser ini akan saya buka di eh, desktop. Di desktop nih, buka di desktop. Ini dilihat di sini di desktop ya, open with desktop. Jadi data ini akan saya buka di desktop ya, continue. Nah, maka akan terbuka aplikasi desktopnya. Bentar, agak agak lemot di komputer saya. Nah, ini tampilan di desktop ya, sama ya, tampilan di desktop. Nah, di sini saya sudah ada tampilan data. Tampilan data di situ ada data NIM ya, data NIM, kemudian ada eh, data pekerjaan, kemudian ada juga data eh, apa namanya? Ini penghasilan, penghasilan orang tua. Bentar. Ya, ada penghasilan dari orang tua, kemudian ada indeks prestasi kumulatif, kemudian ada kondisi ekonomi, kemudian jumlah tanggungan, kemudian ada keaktifan organisasi, kemudian ada prestasi dan lain sebagainya. Nah, eh, di sini data ini nanti akan kita buat untuk perhitungan-perhitungan di dalam Excel ya, di dalam Excel. Nah, ini data untuk penelitian ya, untuk penelitian bisa di skala tulis ilmiah dan di lain-lain. Nah, coba diperhatikan, ada dua data ini, diperhatikan dua data yang saya beri warna kuning, dan saya blok warna kuning, dan saya blok warna hijau. Ya, nah, sekilas data ini adalah data apa namanya, sama ya, datanya ya, datanya sama ya, sekilas datanya sama, sekilas, ya. Jadi di sini ada jumlah tanggungan, di mana di situ ada angka, angka tiga, tapi ada satuan orang, ya. Nah, coba kita akan menghitung ya, akan menghitung data ini. Misalnya di sini kita akan menjumlahkan, data ini. Misalnya di sini ya, menggunakan rumus untuk menjumlahkan sama dengan, kalau dalam Excel itu kalau kita mau menggunakan rumus itu harus diawali dengan sama dengan, ya, sama dengan sum. Sum itu untuk menjumlahkan. Jadi rumus menjumlahkan, kemudian kurung buka. Nah, di sini ada number satu, kemudian titik koma, number 2 dan seterusnya. Ada titik 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menseleksi data dari apa yang kita jumlahkan. Nah, di sini. Dari data, di sini H2 sampai H51. Dari H2 sampai H51. Ya. Kemudian ini kurung tutup. Maka di sini ada hasilnya 125 orang. Jadi total dari angka-angka 1, 4, 2, 3 itu totalnya ada 125 orang. Ya, 125 orang. Oke. Nah, kemudian kalau kita terapkan di sini. Kita terapkan di sini. Walaupun datanya ini agak sedikit berbeda ya.
Yang di sini dua orang, ini satu orang, agak sedikit berbeda. Tapi kita coba di sini, kita coba rumus yang sama, sum, kurung buka, kemudian kita sorot ini. Nah, data ini, ketiga orang, kemudian kita enter, maka di sini hasilnya nol. Diperhatikan, hasilnya nol. Hasilnya. Nah, kenapa bisa begitu? Kemarin kalau ada yang ingat, kenapa bisa begitu? Udin, tidak numerik semua. Iya, alfanumerik ya. Ya, betul. Jadi data yang di sebelah kanan, yang warna hijau diperhatikan. Di sini, di kolom isian data ini ada tulisan satu, kemudian orang. Ada tulisan satu, kemudian orang. Berarti itu bukan merupakan data numerik, data alfanumerik. Kalau data numerik itu dia hanya berisi seperti ini. Lihat. Nah, angka saja. Ya, angka saja. Kemudian di sini orangnya itu hanyalah format sel ya, hanya format sel saja, hanya formatnya saja, hanya formatnya saja. Nah, bagaimana cara memberikan format sel di dalam data kita, data kita. Nah, nanti kalau ada soal misalnya kalau di print out kan ini orangnya kelihatan ya, sehingga nanti kalau di soal itu jangan ditulis langsung tiga orang seperti ini ya, tiga orang. Tetapi nanti kita nulisnya cukup tiga saja, tiga saja. Kemudian orangnya di sini, perhatikan, orangnya di sini, ini nanti kita klik kanan. Kemudian di sini ada format cell, kita tunggu. Kemudian nanti kalau muncul nih, nah muncul seperti ini, ada format cell, kita ke custom, kita ke custom. Nah kemudian di bagian custom ini kita akan sesuaikan di sini general, di bagian general ini kita spasi, kemudian kita tanda petik dua ya, petik dua eh, bukan petik satu kemudian tambah petik satu, tapi langsung petik dua ya. Kemudian tambahkan satuannya orang, kemudian ditutup dengan petik dua lagi. Nah maka di sini tiganya jadi tiga orang. Nah seperti ini ya, seperti ini. Misalnya ini ada dua orang, dua, kemudian ini kita copy aja. Ini akan kita terapkan di sini, kita copy aja berarti kan. Ini. Nah, ini kita kita apa namanya? Format Painter, kemudian kita sapukan di sini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya cara mengcopy format Painter tadi ya. Format Painter tadi. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita coba kita hitung sama dengan ini ditambah ini. Nah, ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. Berbeda kalau di sini kita ketik tiga orang sama dua orang. Nah, seperti itu. Kalau kita jumlahkan ini ditambah ini, dia hasilnya error value ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati nanti kalau ujian. Kalau ada soal misalnya satu buah atau lima biji atau tiga butir, nah kemudian kalian nanti ngetikkan di data pasti tiga butir, satu buah seperti itu. Jangan, nanti tulis saja ketik satu, kemudian butir, buah, bijinya nanti itu memakai format cell. Ini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Ya, itu yang penting dalam apa itu? Bisa ya. Ini nggak ada minimal. Excel Excel tahun 2007 pun bisa. Kamu mau share screen. Coba kamu share screen. Bisa, harus bisa. Coba share screen. Nah, oke. Ya, sekarang kamu ketikkan angkanya dulu, Udin. Mana, mana, mana? Diperbesar, Udin. Diperbesar nggak kelihatan ya? Diperbesar. Aku request remote ya.
Nah, oke, sip. Angka 3. Oke, sekarang klik kanan. Kemudian format cell. Oke, ya, oke. Itu di custom ya. Custom dulu, Custom Mas. dulu, Mas. Custom dulu, custom. Klik di bawah custom dulu, custom. Nah, itu. Terus di atas general itu, di kolom general itu, kolom itu. Nah, itu spasi, spasi, kemudian tanda petik 2. Oke, ketik aja orang, kemudian ditutup dengan tanda petik 2. Nah, oke. Coba. Seperti itu. Satu lagi coba, satu lagi kamu ketik satu, misal di bawahnya. Ketik satu. Nah, kemudian terapkan sama ke atas dulu. No, 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 no. Yang di atas dulu kan nggak usah diformat lagi. Kan udah punya itu. Atasnya, atasnya. Copy pointer, format pointer, copy format. Nah, seperti itu. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Kontrol Z, kontrol Z. Angka satu dulu, satu. Eh, Ulangi yang di sebelahnya, sebelahnya dulu, sebelahnya. Di sebelahnya aja yang. Ya, gitu. Satu misalnya. Satu, enter. Oke, enter. Nah, kemudian yang tiga, kamu ke arah tiga. Kemudian pilih yang format painter. Format painter, sebelah kiri. Nah, format painter ada kan? Itu loh, copy format ya. Tapi pilih tiganya dulu. Oke, kemudian satu. Terapkan di angka satu, klik di angka satu. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi tidak usah berkali-kali kita memformat kalau memang sudah ada data format yang sudah ada. Paham? Paham ya? Itu ya. Itu nanti dari tampilan nanti kamu menyajikan data itu juga lebih enak. Sudah ada satuannya misalnya butir, botol, kaplet dan lain sebagainya itu udah. Dan data itu nanti bisa dihitung. Nah, biasanya kalau yang sering saya apa namanya lihat teman-teman teman-teman di ini di di instansi kesehatan kalau membuat data ini misalnya data ini obat ya obat misalnya ini ada angka satu dua gitu. Nah di sebelahnya di sini dikasih ada tulisan seperti ini. Nah dipisah seperti ini biasanya loh ya jadi dipisah ini angka kemudian di sel berikutnya itu ada satuannya ada seperti itu. Nah ini loh seperti ini. Paham nggak? Itu biasanya kadang seperti itu. Nah, ini boleh sih, cuman eh, menurut saya ini kebanyakan jadi kolomnya jadi dua kolom tuh. Jadi dua kolom, tidak menjadi satu kesatuan. Sehingga kalau mau seperti ini tinggal klik kanan format cell, ini tinggal tambahkan butir sama tambahkan botol seperti ini. Butir, nah ini butir ya kan? Ini botol. Format cell misalnya yang ini botol. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Yang ini tidak usah dipakai. Nah, seperti ini harusnya ya. Oke? Oke. Oh. Ah. Hmm. 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 Iya, bisa, 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 bisa. Nah, besok kita kita besok di pertemuan berikutnya ada rumus seperti itu. Kita misalnya kita nanti akan menghitung berapa jumlah paracetamol yang terjual, ya enggak? Berapa jumlah Paramek yang terjual. Jadi nanti ada seperti itu. Ada rumus-rumus yang khusus seperti itu ada. Ya kan? Ada berapa botol, ada berapa kaplet, ya kan? Seperti itu. Nanti ya. Ya pokoknya ada 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 apa namanya kriteria tertentu, ya kan? Ada kriteria tertentu, ya kan? Ya seleksi lah atau apalah namanya. Oke, guys, paham ya ini ya? Ini yang perlu dipahami loh ya. Awal. Nanti ujian Pak Seno tuh ngasih pasti kalau ujian ngasih misalnya satu botol, dua botol, tiga botol, misalnya Rp1, Rp2, Rp1.000, Rp1 juta kan gitu. Jangan ketikkan RP berapa, jangan ya seperti itu. Dipahami ya?
Itu. Oke, misalnya ini saya menuliskan ini penghasilan ayah misalnya. Ini kurang 1 juta, saya tuliskan 500.000. Ketik aja 500, 1, 2, 3, 500. Ini di sini ada 500 ya, bentar. Ini saya rubah teks jadi general dulu. Jadi general. General. Oke. Di sini jadi 500.000. Nah, ketikkan aja 500.000. Jangan pakai RP. Nah, RP-nya bagaimana? RP-nya tinggal di sini nanti. Di general, format, number format. Nah, ini. Kemudian nanti di sini ada accounting. Accounting RP kasih 2 desimal. 2 desimal, oke. Nah, seperti itu. 500.000. Paham ya? Jadi jangan diketik RP titik 500 titik 000 titik koma gitu ya. Jangan ya. Paham ya? Jadi pakai format cell. Levia apakah paham ya? Lintang paham ya? Nah, Aul nggak ngerti, Aul nanti nggak ngerti. Yes, oke, itu penting. Karena nanti di soal Pak Asino itu pasti kalau tertulis itu nanti RP berapa gitu. Sehingga nanti kamu mesti terkecoh. Langsung ketikan RP rata-rata yang mahasiswa dulu terkecoh gitu. Sehingga nanti datanya nggak bisa dihitung. Jadi kalau dipakai rumus nanti error value. Ya, itu misalnya ini tak bikin misalnya ini ini tak copy aja, tak copy ke bawah. Nah, seperti ini. Ini misalnya 3 kilo. Oke. Formatnya tak copy ke bawah aja ini. Ini tak buat bikin data dulu, tak bikin data ini. Oke. Eh, oke. Ya. 2. Oke, ini tak copy aja. Seperti ini. Ya, oke, misalnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenal rumus untuk perhitungan sederhana, rumus statistik sederhana, statistik. Eh, ada rumus penjumlahan, rumus rata-rata, rumus mencari jumlah data, ya kan? Nanti kita akan coba. Misalnya di sini. Misalnya, sekarang kita akan eh, mencari di sini jumlah, mencari jumlah, rumus jumlah, jumlah, ya kan? Jumlah. Nah, di sini kita akan mencari jumlah. Dari misalnya, ini tak gini aja, tak empat sel. Nah, ini tak taruh sebelah kanan. Oke, jumlah. Nah, kita akan mencari jumlah dari ini data view freeze top row. Oke. Nah, mencari jumlah data dari penghasilan ayah. Nah, kita bisa memakai rumus yang namanya sum, rumus sum. Oke, saya gini aja. Oke, ini gini merge. Oke, rumus jumlah. Sum itu menjumlahkan isi dari datanya. Sum, nih ya, sum. Nah, caranya di sini kita ketik sama dengan dulu, kemudian sum, ketikkan sum, sum. Nah, kemudian kita pilih nih ya, sum nih ya, sum. Kita pilih, kemudian kurung tutup, kurung buka. Nah, kemudian kita seleksi nih, kita seleksi ini dari bawah, data yang paling bawah, sampai data yang paling atas di sini. Pencet shift, kemudian lepaskan. Nah, di sini ada sum D2. D2 itu sel kolom D baris 2 sampai dengan kolom D baris 51. Artinya itu ya. Kemudian kurung tutup. Nah, maka jumlah total dari penghasilan ayah di sini ada 115 juta. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Bisa dipahami ya. Ini. Nah, ini yang warna biru ini yang warna biru ini, yang ada seleksi warna biru ini namanya ring data. Namanya ring data, ring data. Ring itu daerah ya, daerah data yang kita jumlahkan. Tuh.
di sini. Jadi di sini sum D2 artinya sel D2 sampai dengan ada titik koma, titik 2 sampai dengan D51 di sini. Ini artinya kita menjumlahkan data dari menjumlahkan isi data ingat, menjumlahkan isi data dari D2, sel D2 sampai D51. Ketemunya 115 juta. Ya. Demikian juga dengan ini. Yang IPK, misalnya kita akan menjumlahkan IPK sama dengan sum, ya. Kemudian ini pencet shift, kalau mau cepat pencet shift, kontrol tanda panah ke atas. Nah, kemudian seperti ini, kontrol tanda panah ke atas, enter. Nah, ketemu jumlah total angka-angka dari IPK-nya itu 165,11. Ya. Nah, demikian juga dengan yang kondisi ekonomi dan jumlah tanggungan. Nah, kita bisa seperti ini, kita tarik geser seperti ini. Nah, ini 135, ini tarik geser, ini 125, ini kita tarik geser ini. Nah, ini namanya mengcopy rumus, mengcopy rumus, mengcopy rumus nih, ya kan? Mengcopy rumus. Jadi pahami, sehingga kita tidak perlu apa namanya? Tidak perlu menuliskan, ngetikkan rumusnya berkali-kali. Kalau memang cakupan daerahnya sama, ring datanya sama, ya bisa dipahami ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk penjumlahan. Jadi rumusnya itu sum, summary. Kemudian untuk rata-rata, menghitung rata-rata, menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata, rumus yang kita gunakan adalah rumus average, 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 rata-rata. Misal kita akan menghitung rata-rata dari penghasilan ayah, dari data penghasilan ayah. Nah, caranya seperti ini, sama dengan average. Nah, kita klik ini ya, average dari data ini, dari data D2 sampai di sini. Jangan sampai keliru yang di sini loh ya. Jangan 1000, yang 115, jangan loh ya. Biasanya kadang kalau ujian itu, rank datanya kebablasan biasanya. Anak-anak yang reguler itu kebablasan. Bisa jadi terjadi pada anak-anak yang eh, kelas ini. Nah, maka rata-rata penghasilan ayah itu adalah 2,3 juta rata-ratanya. Kita sudah mencari rata-rata. Nah, berlaku dengan sama untuk rata-rata IPK, kita geser aja nih. Kita geser ke sini. Nah, kita cukup membuat sebuah rumus. Nah, rata-ratanya ini 3,3. Nah, tapi di sini kalau IPK kok RP gitu kan? RP. Kira-kira mengembalikan gimana? Mengembalikannya supaya tidak RP, tidak RP. Mengembalikannya tidak RP gimana? Mengembalikannya supaya tidak RP. Hah? General terus gimana? General terus? Akunting, Pak. Terus Hah? dihapus. Accounting terus dihapus. Hmm? Oh. Dihapus? Dihapus general. Gimana? Ini digit general, ini di sini diganti general, diganti general ya. Oke, nah oke betul. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, ya. Jadi rumusnya sama, ya. Karena kata kita mengcopy dari sebelah, sehingga kalau kita copy ke geser sini, ini format selnya ikut, ya. Sehingga untuk supaya format selnya tidak ikut, kita ganti di sini menjadi general atau bisa jadi ke number saja 3. Loh, tadi kok 3,3, kok sekarang kok 3 kalau kita number. Nah, di sini kita bisa menambahkan desimal, increase desimal. Di sini ada increase desimal, kita tambah ke kanan. Nah, 3,3. Seperti itu ya.
ada pembulatan tadi. Kalau kita cuma satu desimal, di sini kalau tiga desimal, ini, ya kan? 3,3. Bisa dipahami nih? Demikian juga dengan ini. Ini kita pilih yang general boleh, kita klik, kita seleksi saja, kita pilih yang general. Kita pilih yang general. Nah, oke. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Iya, oke. Oh ya, oke ya, oke. Ini berarti kemungkinan karena ini datanya bulat ya. Ini kemudian datanya bulat. Ini adakah data bulat? Data ini, sebentar, saya cek. Nah, tidak ada. Tidak ada di sini. Di sini, ini eh, kita bisa, ini kenapa kalau kita tambahkan angka, kenapa jadi 2,5 ya? Iya, average. Kalau kita average ini, misalnya harusnya bulat nih. Ini nggak, kalau kita bulatkan nggak bisa nih. Dia jadi 2,5 orang, kan? Ya, karena secara hitungan ya, data kita kan bulat semua nih, nggak ada yang pakai setengah-setengah kan, nggak ada setengah-setengah. Harusnya rata-rata itu ya dua atau atau satu kan gitu. Jadi, nah kalau di sini ini memang kenapa kok kalau kita tambah desimal, ya, kita tambah desimal nih 2,5, jumlah tanggungan 2,5, ya kan? Nah, di sini nanti kita jangan menambahkan desimal saja, menambahkan desimal, ya, jangan menambahkan desimal. Tetap pakai yang bulat. Ini juga kondisi ekonomi, ini juga pakai yang bulat. Desimalnya adalah satu satu angka saja tanpa desimal, ya, itu. Ini kenapa dia? Saya masih heran. Kenapa masih harusnya sih tiga aja, 3,00 harusnya. Bentar, harusnya 3,00 atau ini place desimal 2. Kenapa 2,7? Apakah ada data tengahnya gitu loh? Saya curiga ada data tengahnya ini. Saya curiganya. Sebentar, saya koreksi datanya dulu. Sebentar. Dua, satu, tiga, empat. Saya koreksi datanya dulu ya, coba. Harusnya kalau dibikin desimal itu rata-ratanya 3, berarti desimalnya kan 3,00 ya, harusnya ya. Nah, Radit, harusnya kalau dua ini jadi dua, harusnya tidak 2,5 atau 2,4, tapi kenapa kok dia jadi 2, sekian kan gitu. Bentar. Betul. Iya, bentar. Oke, kenapa kalau ini jadi 2,5? Harusnya cuma 2,00 saja. Apakah data saja yang salah? Oke, besok coba nanti kalau ada kamu di Excel itu apa namanya, kalian hitung seperti ini, harusnya angkanya bulat. Kalau misalnya didesimalkan tuh harusnya 2, kalau tambah desimal harusnya 2,00, bukan 2,5. Ya, saya setuju itu. Coba nanti saya cek datanya dulu ya ini ya. Apakah ada data yang terselip atau tidak ya? Oke, kita ambil satu desimal saja. Oke, siap. Oke, tapi ini paham ya untuk membuat rata-rata ya, membuat rata, oke, membuat rata-rata dan merubah format sel. Jadi jangan apa namanya, jangan terus, oh ini rumusnya salah kan gitu. Ini hanya format selnya kalau kita copy ke sini dia akan ngikut ya, akan ngikut ke sana.
Ya akan ikut ke sini. Atau saya hapus hapus ini sebentar. Hapus hapus clear all. Clear all. Coba saya. So, aku masih penasaran. Aku ketemunya 2,46 ya. Oh bener Den, bener Den. Udin, sorry Pak Sony kelaru nih. Bener, rata-rata itu kan jumlah dari rumus rata-rata ya Den. Jumlah dari data dibagi jumlah data kan Den. Ya kan? Betul. Ya, koma betul. Saya yang salah. Jadi gini, tetap tetap ada komanya Den. Jadi yang namanya average itu adalah jumlah dari semua data isian data ini di ya nilainya isian datanya dibagi jumlah banyaknya data. Sehingga kalau di sini ini jumlah datanya 123 ya di sini ya. 123 kan jumlah datanya. Nah, average-nya itu harusnya kalau dihitung secara manual sama dengan ini kan sama dengan ini sum ya. Sum ini sana. Oke, ini kok nggak mau muncul itu kenapa nih? Oh, teks general. Oke, wait. Oke. Nah, misalnya kalau jumlahnya 123, kemudian kalau mau kita cari rata-rata sama dengan 123 dibagi banyaknya data kan? Banyaknya data di sini ada 50 data. 50 data, harusnya dibagi 50. Ketemunya 2,46, Den. Bener, Den. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa ini jadi 3? Karena kalau ini dibulatkan. Dibulatkan ya. Atau 2 dibulatkan. Dibulatkan. Ya kan? Seperti itu. Jadi benar Jen, ada angka, ada komanya, benar itu. Tidak bulat, tidak bulat karena dia apa namanya menjumlahkan isian jumlah dari isi datanya dibagi banyaknya data. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi tetap sama. Ini saya copy saja ke kanan, Ctrl V. Nah, seperti ini. Oke, itu yang untuk average, ya. Ini bisa dipahami, bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang satu lagi, untuk menghitung banyaknya data atau record, banyaknya data atau record, ya, banyaknya data. Nah, kalau dilihat dari sini, kira-kira banyaknya data berapa? Yang dari data Pak Seno. Kalau dilihat dari sini, secara sekilas saja, 51 ya. 51. 51 atau 50? Lim- 50. 50, karena satunya kan pakai kepala tabel kan? Satunya kepala tabel kan? Berarti di sini kalau 51 dikurangi satu karena kepala tabel 50. Nah, berarti ada 50 data ya. 50 data, ya kan? Atau 50 record, ya. 50 record. Ini kalau datanya sedikit kita bisa menghitung secara nggak usah menghitung atau melihat secara visual. Tetapi kalau datanya banyak, nah kita mencoba menghitung dengan rumus, yaitu dengan rumus count, count, count. Nah, di sini caranya sama dengan count. Nah, kita seleksi datanya sama. Nah, di sini. Maka hasilnya ada 50 data. Ya kan? 50 data. Klik kanan, misalnya format cell, biar tidak bingung. Ini ada data. Oke, ada 50 data. Ya. Kalau kita rumusnya kita geser, kita copy ke kanan, kira-kira hasilnya sama nggak? Hasilnya sama nggak? Kira-kira. Sama nggak?
Nah, hasilnya sama karena kan kita menghitung jumlah datanya ini 50, ya kan? Yang ini 50, ya 50 data kan? Ya, bisa dipahami ya. Banyaknya data. Di sini penjumlahan. Nah, nanti ada kemungkinan ada bingungan antara sum dan count. Kemungkinan ya. Yang mana? Dari sel 2, sel 2 dong. Salah, salah, salah. Ya, nanti kalau misalnya nih, masukin 12 sampai sini ya, sampai sini ya, sampai atasnya. Dia jadi 50 data. Kenapa 50 data? Karena yang atas ini data alfanumerik, ya kan? Alfanumerik. Jadi tidak terhitung di sini, tidak terhitung, ya kan? Yang dihitung adalah data yang numerik, numerik aja, ya kan? Nah, itu ya, yang numerik aja. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ada pertanyaan nggak? Belum, oke. Nah, sekarang eh, tadi kalian lihat Pak Seno itu selalu menseleksi data kan, membuat ring data, bener nggak? Bener kan? Selalu Iya, membuat Kak. ring data, ring data, ring data. Nah, kalau datamu banyak, bisa jadi datamu kan nggak mungkin cuma 50 data, pasti ada ratusan bahkan ribuan kan, ribuan, ya kan? Jadi misalnya kita akan menjumlahkan sama dengan sum gitu kan, menjumlahkan ini misalnya, ini kita, nah seperti ini kita apa seleksi seperti ini nanti akan membuat bisa jadi kekeliruan, kekeliruan, kekeliruan ya, bisa jadi kekeliruan, ya kan? Sehingga dalam memudahkan menyeleksi data, kita bisa menggunakan yang namanya istilah name range. Nih, name range. Nah, artinya memberi nama sebuah ring data, memberi nama sebuah ring data. Ya, contoh seperti ini, contoh seperti ini. Misalnya, ini kan penghasilan ayah nih, penghasilan ayah. Penghasilan ayah itu nanti kita akan seleksi dulu, seleksi di sampai sini. Penghasilan ayah sampai dari eh, kolom penghasilan ayah sampai di baris 51, kita seleksi dulu. Kemudian kita klik kanan, kita akan beri name range atau kalau di sini define name, define name ya. Ini sama atau di sini define name, define name ya. Nah, ini kita seleksi lagi. Nah, ini dari sampai sini ya. Klik kanan ya. Kemudian define name, define name. Nah, artinya define name ini kita akan memberikan nama untuk sebuah kolom data. Kita berikan nama di sini penghasilan underscore ayah. Kemudian eh, ini skopnya workbook, biarkan aja. Kemudian refer to ini artinya yang diseleksi adalah ini di sini. Ini yang diseleksi adalah dari kolom ini sampai kolom ini, ya. Dari sel ini sampai sel ini. Kemudian kita oke, oke. Nah seperti itu. Maka kita sudah memberikan nama sebuah kolom dari penghasilan ayah. Namanya define, namanya define name, ya, define memberikan nama. Demikian juga dengan IPK, misalnya IPK di sini kita beri nama, klik kanan, define name, IPK, IPK, kemudian oke. Kemudian juga dengan kondisi ekonomi, klik kanan, define name. Nah, perhatikan untuk nama ini tidak boleh ada spasi ya. Untuk nama tidak boleh ada spasi ya. Kondisi underscore ekonomi, nggak boleh pakai spasi ya. Oke. Nah, kemudian oke. Nah, maka suatu saat kalau kita diminta misalnya
di sheet lain nih, di sheet lain. Saya akan menghitung jumlah apa tadi penghasilan ayah, jumlah penghasilan ayah di sheet lain loh ya. Nah, saya tinggal seperti sama dengan sum penghasilan ayah. Nah, tanpa saya menseleksi yang ke sana, saya, nah bener nggak? Sama nggak? 115 juta nggak? Ya? Paham nggak maksudnya? Lintang paham nggak maksudnya? Jadi itu jumlah totalnya ya, Pak? Iya, jumlah total. Tapi bukan totalnya, tetapi misalnya di sheet lain. Kalau Pak Sunan tadi kan di sheet sini nih. Di sheet sini, di sheet yang ada datanya. Misalnya kamu mau mencari jumlahnya penghasilan ayah kan sama dengan sum. Kamu bisa melihat datanya kan nih. Melihat datanya kan, kalau di sini kan. Ya enggak? Melihat datanya kan. Tapi kalau di sheet lain misalnya, kamu mau sum jumlah ayah kan harus ke sini kan? Harus ke sini kan? Diseleksi seperti ini kan? Ya enggak? Bener nggak? Nah, kalau Iya. sudah punya define name, saya tidak usah bergeser ke sheet, tetapi cukup saya panggil nama dari kolom itu. Namanya penghasilan ayah, namanya penghasilan ayah. Ya enggak? Berarti saya menjumlahkan isi sel dari penghasilan ayah. 115 juta. Bener nggak? Paham? Iya, Demikian juga Pak. kalau saya akan mencari average, average dari penghasilan ayah, saya tinggal penghasilan ayah. Nah, ini udah ketemu 2,3. Paham lah? Kemudian jika saya mau mencari jumlah data dari penghasilan ayah, count, count penghasilan ayah. Ada 50 data. Paham? Tanpa saya harus bolak-balik itu loh. Paham nggak? Paham, Pak. Revia paham nggak? Ini dari segi kepraktisan, hemat energi, hemat kita memproses eh, datanya, ya membuat. Nah, 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 tetapi kondisi ini berlaku untuk dalam satu workbook ya, dalam satu workbook ya. Kalau beda workbook, beda lagi ya, nggak bisa ya. Biasanya kan kalau kalian menggunakan workbook kan sheet ini isinya data harga, sheet ini data barang, sheet ini data apalah seperti itu ya kan? Nah itu ini bisa diberikan define name itu. Misalnya saya akan mencari rata-rata IPK, IPK. Padahal datanya ada di sini nih, datanya ada di sini kan? Nah kita berikan dulu ini define name, define name dulu. IPK udah ya tadi ya? Udah ada ya? Udah ada, IPK udah ada. Nah, saya tinggal di sini sama dengan average IPK. Nah, nah 3,302. Seperti itu ya. Tanpa saya melihat data ke sana kan? Benar nggak? Paham ya? Itu. Itu namanya define, memberikan nama sebuah ring data. Nah, itu akan mempermudah, mempercepat, efektif, efisien. Jadi nggak bolak-balik gitu. Kalau ujian juga, kalau ujian gitu loh. Jadi bisa jadi nanti ujian itu dalam satu sheet, kemudian nanti soalnya jawabannya di sheet lain. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya kalau sebelum memproses data, biasanya sih saya memberikan define name semua data. Saya define name tinggal oke di sini. Ini underscore ya. Sebentar, sebentar. Ini, sorry, kondisi ekonomi ini tidak Mas. Oke, siap. Ya, ini kondisi underscore ekonomi. Oke, nah ini. Oh, udah ada. Kondisi ekonomi udah ada. Ini klik kanan, define name, jumlah tanggungan. Oke, ini klik nama, define name, define name.
ketentuan organisasi, ya kan? Nah, seperti ini dan lain sebagainya. Ini harus diberi nama dulu biasanya, diberi nama dulu. Ya, di depan kita memberikan nama dulu, gitu. Nah, oke. Dah, wes seperti itu. Bisa dipahami, termasuk NIM ini misalnya NIM, sorry, NIM, sorry. NIM ini NIM, to find name, NIM, NIM, oke. Pekerjaan ayah, define name, pekerjaan ayah, define name, pekerjaan ayah, oke. Jadi kita memberikan nama. Nah, cara melihat kolom-kolom yang sudah kita berikan nama itu di sini. Di data, di review, sebentar. Di data, kemudian di mana ini? Oh, di formula. Nah, ini di define name ini. Kita klik di define name. Sorry. Di manage manager. Nah, maka di sini ini adalah kolom-kolom. Lihat nih. Kolom-kolom. Lihat. Kolom-kolom yang sudah kita berikan nama-nama. Ya. Nih. Kolom-kolom yang sudah kita berikan nama-namanya. Itu ya. Jadi ada IPK, jumlah tanggungan, keaktifan organisasi, kondisi ekonomi, NIM, penghasilan ayah, pekerjaan, orang prestasi, dan orang lain seperti itu. Ya, oke, bisa dipahami nih? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang coba nih misalnya jumlah dari eh, tanggungan. Tanggungan apa nih? Tanggungan, jumlah tanggungan. Jumlah dari jumlah dari jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan rata rata jumlah tanggungan kemudian oke coba lintang nih kamu kerjakan nih remote lintang nih kerjakan hitung untuk jumlah dari jumlah tanggungan yuk silahkan dibuat jumlah dari jumlah tanggungan dibuat silahkan ya sama dengan sum kurung buka heeh, jumlah tanggungan. Nah, double klik aja. Nah, kurung tutup. Ya, oke, 125 jumlah dari sekarang rata-rata dari jumlah tanggungan. Rata-rata. Ya, oke. Dari jumlah tanggungan. Rata-rata dari jumlah tanggungan. Hmm. Nah, seperti itu ya. Oke, gampang ya. Lebih gampang mana? Menggunakan seleksi data atau menggunakan define name menurut kalian? Hmm? Nah, tetapi kalau menggunakan define name, kalian harus ingat nama kolom-kolomnya itu apa. Iya nggak? Harus ingat. Yang kalian beri nama itu apa. Kan gitu. Harus ingat. Itu ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan menggunakan eh, nama sebuah ring terus. Tidak usah pakai seleksi data ya. Jadi kalau misalnya rata-rata IPK berarti average
Rata-rata IPK berarti nanti di sini sama dengan average IPK. Berarti kalau seperti ini kalian sudah paham bahasanya ring data dari IPK. Bener nggak? Ya, seperti itu ya. Oke, wes. Sampai sini ada pertanyaan? Apa itu? Hmm. Ah, oke. Oke, sekarang kita coba kasih bonusnya dulu ya. Kasih bonusnya misalnya di ini ya, di sini. Di data sini ya, di belakang ya. Misalnya, di si dua sini, bonusnya ditulis di sini maksudnya. Ah, oke, misalnya bonusnya di sini. Bonus. Bonus berarti, iya, maksudnya bonus ki per individu. Oke, penghasilan, ini penghasilan, ini ditambah, ditambah, bonus. Oke, oke, oke. Tak bikin kayak bonus ya. Bonusnya tak bikin misalnya seperti ini ya. Misalnya contoh, contoh eh, seperti ini contohnya. Misalnya di sini. Ini tapi bonus ya. Ini bonus, bonus. Oke, oke. Saya kasih nama ya. Ini saya kasih nama range data. Define bonus gitu ya. Bonus. Misalnya di sini jumlah sum jumlah penghasilan ayah ditambah gitu kan? Sum bonus seperti ini. Nah iya, nanti bisa seperti ini. Jadi ini menjumlahkan dari jumlah penghasilan ayah ditambah jumlah dari bonus kan gitu. Ini coba. Nah, menjadi seperti ini. Ya, saya. Nah, jadinya totalnya jadi 230 juta. Karena di sini saya sum, kalau saya sum, sorry, saya sama dengan sum bonus, bonus kan 115 juta, ya nggak? Sum bonus 15 juta. Kalau sum penghasilan, sorry, sama dengan sum penghasilan juga 115 juta kan. Berarti kalau di total berapa? 230 juta kan? Nah, seperti itu. Seperti itu kah? Ya, bisa. Bisa sam sam penghasilannya ditambah sam bonus. Itu. Bisa seperti itu. Halo? Oke, ada lain. Ada yang lain. Nah, yang jelas, defining itu akan mempermudah kalian dalam mengelola rumus di sini. Lebih mudah, ya nggak? Secara logika kita gampang gitu. Oh, jumlah dari penghasilan ayah, jumlah dari bonus, ya nggak? Kalau nggak di sini, kalau nggak di ini, tidak dipakai defining, kalian harus menseleksi seperti ini kan? Ya nggak? Harus bolak-balik menseleksi seperti ini nantinya. Ya, G2 sampai dengan G51. G2 sampai G51 itu apa kan gitu kalau nggak dilihat kan nggak itu ya. Jadi akan lebih memudahkan kalau kita membuat define name sebuah ring data. Yes. Rekamanku tadi ono suaranya ora ya. Lali aku. Aku ono suarane. Tak setting.
Setting. Saya dibayangkan, anu dulu, kira-kira paham belum? Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Sorry. Oh, boleh. Mikrofon, speakers. Ini kok. Data hari ini. Siapa? Ya, apa saya bayar? Oke, yes. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Lanjut ya. Lanjut, gak ada pertanyaan? Lanjut, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, terus. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya sekarang. Ini sekarang kita akan sekarang pakai define name semua ya, define name. Nah, sekarang dari data ini, kita akan membuat penjumlahan kriteria, dengan kriteria sekarang. Misalnya contohnya, saya pengen mengetahui berapakah jumlah total dari penghasilan ayah yang pekerjaan ayahnya itu bekerja sebagai petani, ya kan? Sebagai petani, paham nggak? Kan ada pekerjaan ayah, ada petani, ada yang cuma bekerja, ada wira swasta, ada yang tidak bekerja, ya nggak? Nah, saya pengen mengetahui jumlah total, jumlah total penghasilan ayah yang ayahnya tidak bekerja. Nah, tidak bekerja aja. Kan ada ayahnya tidak bekerja tapi punya penghasilan kan? Ada kan? Di data. Ada nggak? Di data. Ayahnya tidak bekerja tapi ada penghasilannya. Ya kan? Nah, dia di hotel, dia kan tak kerja. Untuk bosok. Ya kan? Ya kan? Nah, kira-kira seperti ini gimana caranya? Ada yang kira-kira tahu nggak? Eh? Nah, untuk menghitung seperti ini, kita tetap memakai rumus SAM, ya kan? Rumus SAM. Rumusnya tetap SAM, SAM rumusnya. Tetapi kalau SAM, itu kan menjumlah total. Dia tidak membedakan iki bekerja sebagai petani, atau tidak bekerja, atau wira swasta, dan lain-lain. Tidak ya. Dia tidak memperhatikan itu ya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan itu. Yang tidak bekerja. Maka SAM-nya itu ditambahi dengan if. Sum if. Ada kriterianya. Sum if. Nah ini, ada sum if. Pahami dulu. Pahami dulu. Kalau tadi kan cuma sum. Ya kan? Nah sekarang pakai if. Pakai if ya. Pakai if. Karena ada kriterianya. Ini lihat kriterianya. Kriterianya adalah yang ayahnya tidak bekerja. Nah ini kriterianya. Benar nggak? Dipahami dulu pertanyaannya. Oke? Nah sekarang caranya seperti ini caranya. Caranya. Caranya seperti ini. Nah, sama dengan, ya kan? Sum if. Nah, ini sum if nih. Sum if, ya kan? Nah, perhatikan. Kalau kalian membuat sebuah rumus di dalam Excel, nggak usah khawatir.
sudah ada panduannya nih. Ada panduannya. Ada panduannya. Di bawahnya ada tulisan apa nih? Tulisan apa? Lintang? Range, Range, betul. Kemudian, kriteria, kemudian sumrange. sumrange, betul. Nah, nggak usah khawatir. Itu namanya panduan. Panduan. Nah, sekarang kita tinggal ngikuti panduan. Setelah kita mengetikkan sum if, kemudian kurung buka, maka yang perlu kita masukkan adalah range. Range itu apa? Ring data. Ring data dari apa? Kira-kira. Ring data dari, ring data dari, kalau di sini yang pertama, diingat, untuk sum if, ring data yang pertama di sini ada ring data dari kriteria. Berarti ring data dari pekerjaan, pekerjaan ayah, ya nggak? Ring data dari pekerjaan ayah. Nih, ring data yang dimaksud pekerjaan ayah. Nah, kemudian titik koma, baru kriteria. Kriterianya apa? Nah, kriterianya kalian lihat di sini laporan. Kriterianya yang tidak bekerja, tidak bekerja. Kita cek di sini, di sheet break ini. Ini ditulis, sorry. Kita tulis di sini, sorry. Ya, di sini kita tulis titik koma, tanda petik dua, ketik-ketik tidak bekerja, yang tidak bekerja. Kemudian tanda petik dua lagi, tanda petik dua lagi, ya. Kemudian titik koma. Ini artinya kita akan mencari kriteria yang dijumlahkan tuh yang kriteria tidak bekerja. Kriteria pekerjaan ayah yang tidak bekerja. Dipahami dulu nih. Paham nggak? Baru setelah itu di sini ada summary. Summary itu apa? Summary itu yang dijumlahkan ring data apa? Yang dijumlahkan apa, Din? Ring data apa? Nah, yang dijumlahkan adalah penghasilan ayah, ya nggak? Baru kurung tutup ketemu di sini. Oh, ketemunya adalah 9.500.000. Apakah benar sekarang? Apakah benar? Kita cek sekarang, kita cek manual ya. 9.500.000. Sekarang yang kita jumlahkan yang ini tidak bekerja, tidak bekerja ya, tidak bekerja. Kita jumlahkan manual ya, manual dulu. Sama dengan yang tidak bekerja mana? Ini satu, ya kan? Satu ditambah ini dua, ya nggak? Ditambah tiga, ditambah ini, ya kan? Ditambah ada lagi, tidak ada. Kita, jadi cuma ada 4 data. Enter. Oh, ternyata benar, 9,5 juta. Paham? Ternyata benar, 9,5 juta. Oke, bisa dipahami nih? Nah, sekarang, pertanyaan. Sekarang, kalau yang misalnya ini TNI, nah sekarang, yo, Udin, ya Din, dicoba Din, Udin, ya Din, coba, ya Din. Oke, yang pertama ring dari pekerjaan ayah, oke. Kemudian titik koma, Din. Nah, di sini perhatikan, Din. Nanti pemisah dari argumen antara ring kriteria, ini ada pemisahnya. Itu lihat panduan di komputer kalian ya.
Nah, kebetulan di komputer Pak Seno itu pemisah argumennya adalah titik koma. Tetapi nanti belum tentu di komputer kalian argumennya itu titik koma. Bisa jadi koma. Nanti ngikuti dari komputer kalian ya. Paham ya? Itu. Kalau komputer kalian koma ya koma. Kalau komputer kalian titik koma ya pakai itu koma ya. Oke. Nggak usah pakai spasi, Din. Sebelum TNI nggak usah pakai spasi. Sebelum TNI nggak usah pakai spasi itu. Ada spasinya kan tuh. Dihapus. Ya, oke, geser ke kanan lagi. Oke, terus samring, samring yang dijumlahkan adalah kenapa harus pakai tutup buka? Nggak usah dirasa, langsung aja. Yang dijumlahkan adalah penghasilan. Nah ya, oke, kita cek. Sekarang berapa? Oke, enter. Ya, dikasih rupiah, Din. Kayak satuannya. Langsung RP aja, accounting aja. Nah, oke. Ya, oke, enter aja udah. Oke, nah seperti 10 juta. Dicek Din sekarang, dicek di sheet yang depan. Apakah penghasilan yang di bawahnya TNI, ketik TNI Din, ketik TNI sini. Di bawah tidak bekerja itu. Nih, nah TNI, TNI. Kamu jumlahkan manual. Apakah benar 10 juta? Di situ. Kita cek. Cek manual aja, Din. Manual aja, manual. Dijumlahkan satu persatu selnya. Yang TNI geser sama dengan dulu, sama dengan dulu. Sel TNI satu, oke, klik. Nah, ditambah sel TNI 2. Oke, nah geser ke atas, tambah lagi, tambah lagi, tambah dulu. Oke, sel TNI ketiga, ada nggak? TNI ketiga, TNI ketiga, oke, TNI keempat, ada nggak? Atas, eh, udah cukup. TNI ada berapa itu? Satu, dua, tiga, empat ya, ada empat ya. Coba enter, nah, enter aja, enter. Nah, berapa? Berapa, Dit? 10 juta ya. Bener ya? Berarti ke sheet 2 lagi, Den. Ke sheet 2. Ke sheet 2. Oke. Nah, berarti rumus yang dibuat Udin yang tidak menjumlahkan secara manual, bener ya? Bener ya, Den ya? Oke, seperti itu. Dipahami dulu, dipahami dulu. Nanti tipe soalnya banyak masalahnya. Dipahami dulu. Oke. Din, sekarang pakai pertanyaan, Din. Ya, tak kasih pertanyaan lagi ya. Sekarang, sekarang, Cek Din, Cek Din. Tak stop ya, stop. Nah, sekarang Din, perhatikan semuanya. Nah, sekarang di sini kan ada pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah itu ada tidak bekerja, buruh, guru, PNS dan lain sebagainya kan. Nah, sekarang Din, sekarang jumlah total penghasilan penghasilan ayah yang ayahnya bekerja bekerja selain PNS. Din, selain PNS. Oh, selain PNS. Oke. Paham nggak, Din? Selain PNS ya. Kan kan selain PNS berarti apa aja, Din? Apa aja? Nah, betul. Itu, oke? Paham ya? Nah, sekarang coba dihitung, Din, pakai rumus ini, Din. Yuk, C, tak kontrol. Udin. Udin, mana Udin?
Oh, masih ya, masih. Kamu masih pegang kontrol, ya, Din? Oke, yuk, silahkan, Din. Ya, sama. Kan sama kan? Kriterianya kan selain PNS, toh. Satu. Pekerjaan ayah. Oke, ya. Hmm. Titik koma. Kriterianya apa sekarang, Din? Ayo. Kriterianya apa? Pasien tak minum dulu ya. Tak minum ya. Tak minum dulu, Din. Tak minum dulu ya. Kamu bikin rumus ya. Ya. Boleh diskusi, boleh diskusi. Boleh diskusi. Mas, cara bikin semive tadi gimana ya Mas? Kok ada tulisan merah iki? Mas, cara bikinnya iki piye? Men semive ono kok ono tulisan merah iki. Iya, Din. Gimana, Din? Bisa? Oke. Tak kasih waktu 5 menit lagi ya. Yang seharusnya nggak sampai 1 menit. Oh, cuma ngecek. Oke, ngecek. Oke. Loh, kopiku nggak panas ini.
Oh, dihitung semua dulu. Oh, udah. Oh, iya. Heeh. Bener. Oke, ngecek bener atau enggak. Ya, rasa satu-satu lah. Oh, ya, wes, ya, 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 ya. Oke. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Nggih, Bu. Sabtu jadi pelatihan, Bu. Oh, ya syukur lah. Ya wes lah. Karena Sabtu itu ternyata aku kon pengabdian masyarakat itu ya wajib ya neng UTY. Oh, oh, biasalah. Aku ndak anu toh. Oh, tak iso. Ya wes. Ya wes, direschedule berarti ya. Direschedule ya. Oke, siap. Nggih, Matsun. Assalamualaikum. Low battery. Please charge. Power off. Udah, Dit. 1.500, mana? 1.500. Oke, kita cek, Din. Oke, kita cek. Oke, oke. Ya, San, tahu dia berbagi San. Ini gosok. Oke, betul. Oke. Jadi rumusnya gimana, Din? Coba jelasin ke aku. Coba Seno. Apa gue? Oh, enggak itu. Ya. Nah, itu artinya apa? Artinya pengecualian. Pengecualian. Ya, oke, ya, betul. Nah, situ pakai itu. Jadi, kalau selain itu, tandanya selain itu kecuali ya, itu memakai tanda kurung buka, kurung tutup, eh, lebih kecil dan lebih besar seperti itu. Oke. Sampai sini ada ada pertanyaan nggak? Saiki sih. Coba Levia iso ora Levia? Levia iso praktek ora? Levia iso toh? Praktek ya? Pak, nanti takut ada yang beli ya, Pak. Ya kan masih nanti ya nek anu beli sebentar beli gitu. Ya, Ya. apa toh? Sekarang oke, Oke. Den, terima kasih. Betul ya? Oke. Nah, sekarang ini si Aul ya anu ya. Oke, sekarang saya di top. Oke. Sekarang jumlah total ini apa penghasilan aja. Jumlah total, jumlah tanggungan
jumlah eh, jumlah tanggungan, apa? Jumlah total dari jumlah tanggungan yang sorry, yang 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 menghasilkan. Yuk, siapa lagi? Eh, kontrol. Siapa tadi? Levia ya, Levia. Ya, Levia. Dibaca jumlah total dari jumlah tanggungan. Jadi jumlah total jumlah tanggungan yang penghasilan ayah kurang dari 3 juta. Pakai apa dulu? Ayo, kalau pakai rumus pakai apa dulu? Boleh diskusi. Boleh diskusi ya. Boleh diskusi. Dibaca pertanyaannya dulu. Levia. Iya. Jumlah tanggungan Mbak Lab. Mas, mencetnya tanda besar kecil gimana, Mas? Mencetnya itu tanda besar kecil itu gimana? Mas, le mencet tanda ini kepiye? Sudah. Jumlah tanggungan. Pertanyaannya, Din, ayo dibantu Din. Pertanyaannya. Eh?
Ini pertanyaan dibaca. Jumlah total dari jumlah tanggungan yang penghasilan ayahnya kurang dari 3 juta. Jadi yang ditotal itu adalah jumlah tanggungannya. Sumringnya jumlah tanggungan, trengnya adalah, ayo dipahami dulu, dipahami dulu, dipahami dulu. Jumlah total dari jumlah tanggungan yang penghasilan ayahnya kurang dari 3 juta. Sekarang kriterianya apa? Syarat kriterianya. Nah, kurang dari 3 juta itu apa? Nah, penghasilan. Berarti ring dari kriterianya adalah penghasilan. Berarti kebalik, depannya adalah apa? Levia. Ayo, berarti ayo diganti penghasilan. Penghasilan. Berapa jumlah penghasilan? Oh, ya nggak apa-apa. Ya, laris ya. Ternyata ya. Nganti 5 menit, ano pelanggan. Nganti 5 menit, ano pelanggan loh. Saya apotek ini laris ya. Apakah tulisannya jumlah penghasilan ayah? Ayo, nama ringnya tadi apa? Nama ringnya. Ayo, nama ringnya. Tadi apa? Nggak ada jumlah penghasilan ayah toh. Oh, wes, oke. Tuh, saya dibantu diskusi boleh. Orang aku alhamdulillah dia itu kali kali mana cewek orang tanggapi. Ya, diskusi boleh, Lavia. Diskusi sama teman-temannya. Boleh. Mau mas latihan. Lavia, diskusi. Reset, tangan deh. Nggak bisa mikrofonnya Pak itu. Oh, rucang. Gue headset itu, ono headset itu. Nggak Pak, karena itu dikasih kontrol sama Pak No. Loh, orang iso nggunakake headset. Masa sih? Ya wes, piye? Ayo dibantu, Din. Atau Mak Lintang, dibantu ayo. Itu kayaknya kurang tanda besar kecilnya itu loh Pak. Dibaca dari depan, rumusnya benar atau salah. Ayo, dibaca dulu. Ayo. Ayo dibantu, Din, Lintang. Ya tinggal digerakin aja. Tak ulangi sebentar. Tak ulangi share screen-nya. Nah, ini baru bisa on mic, Pak. Tadi nggak bisa. Oh gitu, oke. Ya. Ya, ya.
Siapa ini? Lavia toh? Oke. Yuk diskusi, diskusi. Berarti sini diketik RP. Apa 3 juta gitu aja? 3. Ya diskusi sama temennya boleh. Lintang, Oh, Udin. gini, Pak. Sumif jumlah penghasilan ayah kurang dari 3 juta. Gini, Pak. Nah, itu jebakan Batman loh. Ini contoh jebakan Batman. Yang kena jebakan Batman contoh. Ya. Nah, Hmm, ya paham toh. berarti Ini yang di depan tadi ya? contoh jebakan Batman seperti ini ya. Itu nanti bisa di apa namanya? Di menjadi pembelajaran, nggak apa-apa. Ya, makanya tadi Pak Seno selalu di depan kan hati-hati jebakan Batman, jebakan Batman. Berarti pakai yang seat ini ya, Pak? Seat 1 tadi ya, Pak? Hmm, situ yang depan, situ yang Oh, laporan daftar. oh iya. Yang jumlah jumlah tanggungan. Saran saya diulangi, Lavia. Ayo, Din, Lintang, dipandu. Saran saya diulangi, diulangi aja, diulangi. Saya diam, kamu diam dulu, diam dulu, diam dulu. Ya, ya. Oke, saran saya diulangi yuk, Din. Ayo diulangi yuk, diulangi yuk. Yes, Lintang dibantu. Pak, ada yang beli ya, Pak? Ya udah dilayani dulu, dilayani dulu, dilayani dulu, dilayani dulu. Penak tau kuliah kamu nih, kyo. Karo dodolan. Pak Seno udah ngasih tugas ya? Pak Seno lagi udah ngasih tugas ya? Lintang. Belum, Pak. Oke, ya berarti balik juga ya. Vendor terlengkap. Pak, jadi 3 jutanya itu pakai RP enggak, Pak? Nah, oke. Pertanyaan bagus. Udin, bisa jawab, Radin? Din, Udin, Udin. Mana Udin nih? Din, Baru izin tadi, Pak. ya nunggu Udin, nunggu Udin ya. Nunggu Udin coba. Pak rame ya, Pak? Hah? Gak apa-apa. Santai aja ya. Udin, Saya Udin, 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 Udin.
Iki ora. Pilih apa? Sambil oh, pagi banyak ya. Apa? Jambu, Jambu apa? itu ada batra di pagi-pagi. Oke guys, sama dengan Udin mana Udin? Pak diajari aja Pak, langsung diajari aja Pak. Loh jangan, nanti nggak ada proses pembelajaran aja. Jangan, Ini nggak nanti apa-apa. Ayo, diskusi sama temennya, ayo. kan langsung di sini. Sumif, terus Penghasilan ayah, Mbak. penghasilan ayah, penghasilan ayah. Gini Bu, penghasilan ayah, klik double, terus Titik koma. titik koma, Terus tanda. kurang, tanda kurang kan? Mm-mm. Tanda kurang Nah, dari terus RP niki, Mbok. RP ini pakai mana? Udin, mana Udin? Nah, tanya Udin, Udin. Jajal Mbok klik dure iki wae, Mbak. Cek PNS. Awan. Pas. Apa ya tadi? Oleh desktop. Bawa. Terima kasih. Udin, mana Udin? Apa? Tapi kalau buat tempat kan tadi itu satu dua satu. Udin panggilan lintang. Panggilan Udin. Bentar. Oh gini. Udah, Mbak. Mau Ini siapa saya gerak ini siapa aku ya? ora? Oh sini. Ora yo. Nanti ya. Pak saya nggak bisa off mic ya Pak. Yo. Yo, sana. Bisa nggak? Saya bilang sama ini kurang apa? Tadi katanya diketik 3 juta, Mbak. Oh, Pakai RP. tadi yang beda data di depan ini A1711 Pak. Anut. Orang kan rasa ya ora apa-apa. Orang rasa nggak apa-apa, ngambil dari depan juga boleh. Emang A17 3 juta. Enggak Pak. Nah, Pak ada barang datang juga. Lama ini Pak kalau saya Pak. ya wes karena langsung. Jangan nunggu saya Pak. Orang nunggu kok.
Ada inkaso juga ya, Pak? Nggak ada. Ya, wes. Lah, Lintang terus ya, Lintang Pak terus ya. bingung. Ya, coba diskusi ya. Oh ya. Se, Lintang, ya, Lintang. Yuk, Kak. Aul siap-siap, Aul. Aul. Pak ini gimana? Dihapus dulu, dihapus. Ini. Hapus dulu, hapus. Pakai tanda petik 2. Pakai tanda petik 2. Dihapus nggak Pak tanda kurang ini? Ya, dihapus dulu, dihapus dulu. Dihapus dulu petik 2. Kriterianya kurang dari 3 juta. Mm-mm. Terus ngetiknya gimana Pak? Pakai RP nggak? Nah, di dalam tadi Pak Asna jelaskan tadi, satuan itu kan hanya baju saja kan. Sebenarnya datanya itu apa? Datanya kan cuma 3000 aja kan. Jadi itu aja yang tulis. Aul siap-siap, Aul. Nah, Ini. kurangnya mana? Kurang 3 jutanya. Sini Pak. Kurang 3 juta. Kurang, kurang gimana kurang? Nulis kurangnya piye? Tadi kan tadi tuh. Nah, kurang 3 juta. Loh, Leviar sudah barang teko kuwi. Jenengan inkaso. Ini Pak, loh Pak ada salesnya. Lah piye? Oh ya, lagi Baru anu. dihitung. Mm-mm. Baru dihitung uangnya, Pak. Oh, ada di uangnya ya. 3 juta terus. Ini. Nah, 3 juta terusin. Terus Kurang sip. dari 3 juta. Heeh. Kok jumlah total dari jumlah tanggungan yang penghasilan rakyatnya kurang dari 3 juta. Mm-mm. Terus diantar Pak ini. Udah belum selesai, kuwi belum selesai. Yang dijumlahkan apanya? Jumlah tanggungan. Jumlah. Oh, sum Heeh, sum Pak, jumlah. sum. Nah, titik koma dulu dipisahkan. Jambu apa, Pak? Lampok. Manis ya? Di sum. Gimana dah Pak? Loh, mau lancar kok, mau lancar loh. Diganti pertanyaan tak lancar ya. Yang dijumlahkan apanya? Eh? Penghasilan. Nah iya, kok bayar? Kok yang dijumlahkan penghasilan piye toh? Tanggungan, jumlah tanggungan. Ah, jumlah tanggungan. Kok nggak muncul Pak? Ya gue ngeteknya kalana toh, ngeteknya kira konsen gue. Delok rumusnya itu. Ulangi lagi, dihapus saja, dihapus dulu. Dihapus dari 3 juta itu, 3 juta dulu, 3 juta titik koma. Kowe nulis titik koma titik karo koma kok, ora titik koma kok kowe iki. Piye to? Titik koma kan Pak? Tanda petik itu tanda petik.
Titik koma, pemisahnya apa? Titik koma gimana? Pemisah titik komanya. Titik karo koma. Ono to kuwi ning kono. Ning keyboardmu ono to? Itu Gini. namanya titik dan koma nek itu. Oh, titik koma ini toh, Pak. Atas bawah toh. Lah pas Ini. ngomongnya apa? Bentar, bentar. Aul siap-siap orang injan-injen wae. Pak, ini udah titik koma atau titik-titik ini? Itu titik Iya, dua, nggak kelihatan ya, Pak. titik dua itu. Oh, titik koma. Titik dua itu. Nih, Nah, dah. ya, yang dijumlahkan apanya? Samring apa? Sam. Kok pakai sam ke apa? Ih, Tadi Pak Seno prakteknya pakai sam, kok. Tadi si Andi lihat Jumlah tadi loh. jumlah tanggungan ya berarti, Pak. Nah iya, gini. dah, wis, Enter, Tutup guys. kurung ya, Pak. ya, Enter. mm-mm. Hmm? Apa ayo, masih kurang gue, titik komane mau tak ilangi meneh. Oh iya, dah. Nah, ono gue hilang gue, titik komane hilang, hilang titik komanya. Sik di belakang 3 juta. Es, enter. Nah, jumlahnya ada 68. Nah, sekarang dihitung manual, Lintang. Jumlahnya ada 68, berarti 68 anak ya, 68 orang. Nah, sekarang kita hitung manual. Jadi ada ayah yang penghasilannya kurang dari 3 juta. Dihitung jumlah tanggungannya manual yuk. Hitung manual. Di situ kurang 3 juta. Ditulis kurang 3 juta. Kurang 3 juta. Pak, kok agak lemot ini. Ya, nggak apa-apa. Kurang 3 juta. 3 juta. Nah, oke. Oke, ya. Sekarang sebelahnya dihitung manual sama dengan di jumlah yuk. Jumlah tanggungan sama dengan yuk. Wih, dihitung. Penghasilannya kurang dari 3 juta sekarang. Berarti 2 juta ikut yang atau enggak? Ini, nah ini enggak, nih. 2 juta ikut enggak nih? 2 juta ikut dijumlahkan Ini enggak? Tuh, ikut. yang dijumlah. Nah, jumlah tanggungannya yang dijumlah. Oh, Diklik, diklik, ditambah, ditambah, tambah. Oke. 3 juta ikut enggak? Enggak. Iya. Enggak. Ikut enggak 3 juta? Iya. Nah, ikut enggak? Enggak. Enggak, kurang dari 3 juta, naik kurang atau sama dengan ikut. Terus naik 5 juta ikut enggak? Nah, Enggak, Pak. terus tambah lagi. Terus, ya, betul, terus, mm 2 juta dua tuh, yang dua diklik dua, belum diklik duanya. Nah, oke, Oke. oke, ditambah, oke, tambah. Ada yang kurang kamu datanya itu, yang nomor baris 41 belum ditambah, baris 41 belum tambah. Ya, tambah.
Oh, double ya, double melan. Double G41. Terus gimana Pak Oke, tak ngapusnya? bantu aja, tak bantu wes kesuwen. Tak bantu aja sini. Kesuwen. Oke, ini ya. Jadi sama dengan jumlah tanggungan ini ditambah eh, ini tambah ini tambah ini tambah Pak share ini. screen-nya mati. Oh, mati, sorry. Yo, ini mati. Oke, wes, ndimo. Tambah tambah ini, tambah ini, tambah 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 ini, tambah 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 sorry, tambah tambah oke, tambah 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 oke. Jadi 68 ya, sama ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi menjumlahkan dengan kriteria namanya, ya. Jadi menjumlahkan dengan kriteria. Wes dipahami dulu. Nanti tak kasih tugas, besok kita bahas lagi ya. Besok kita bahas lagi ya. Ini sing rano si siapa? Si anu kemana? Siapa? Mbak Indah Pak yang Indah izin. kemana? Hmm? Izin Pak. Izin. Izin mana? Ke KUA. Bukan Pak. Ya wes, oke. Ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini? Statistik dasar loh ini, ya. Masih baru menjumlahkan dengan kriteria, ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Yes ya, kita terus ke besok ya, minggu depan ya. Iya Pak. Oke, nanti ada tugas, nanti bisa dikerjakan ya, dikerjakan untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira untuk pertemuan pagi hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih. Semoga apa yang Pak Seni sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oh, Pak. Din ki malah ndelik mau kon rewangi malah saya muncul iki. Oh, oh, ya wes, tak kayak tugas nanti ya. Ya, Pak Edlin ya, data-data itu ya. Nanti. Oke, makasih.